pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira bersama presenter Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Pelabuh, Loksbawe, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 8 Januari 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya 124 desa di Aceh belum selesai dalam proses pemulihan kelistrikan. Berita lainnya, perakitan jembatan Garuda Kementerian Pertahanan di Bener Meriah mencapai 52%. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, upaya normalisasi sistem kelistrikan di Aceh masih terus berlanjut karena masih terdapat 124 desa yang belum selesai proses pemulihan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. PT Perusahaan Listrik Negara PLN Persero Unit Induk Distribusi UID Aceh bersama relawan teknis dari berbagai wilayah Indonesia terus berupaya mempercepat proses recovery pemulihan sistem kelistrikan pasca bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025. Senior Manajer Komunikasi Keuangan dan Umum PLN UID Aceh Nurlana mengungkapkan perlu 6 dari 1.000 kita sudah menyediakan genset. Ya, mungkin sebelumnya sudah diberitakan ada 1.000 genset bantuan dari Kementerian SDM gitu ya Mbak. Namun proses recovery ini terus dilanjut, benar-benar selesai itu. PLN turut berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam penanganan dan antaranya memperbaiki instalasi listrik internal rusak dan terputus pada puluhan rumah sakit maupun pusat kesehatan masyarakat puskesmas. Selain itu, pada hunian sementara utara dari Banda Aceh, Isi Media. Pendengar, Rumah Amal Universitas Syiah Kuala menghadirkan program Pintas, sebuah pinjaman tanpa riba yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan pembayaran uang kuliah. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Rumah Amal Universitas Syiah Kuala menghadirkan program Pintas, sebuah skema pinjaman tanpa riba yang ditujukan untuk membantu mahasiswa memenuhi kebutuhan pembayaran uang kuliah. Program Pintas telah berjalan sejak Rumah Amal USK berdiri. Dana yang digunakan bersumber dari infak masyarakat sehingga mahasiswa dapat memperoleh bantuan tanpa beban bunga.
Delia Yuhana, manajer operasional Rumah Amal USK menyebut program Pintas berkomitmen untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa USK. Salah ya, mungkin itu dari awal memang Rumah Amal berkomitmen untuk memberikan kemudahan bagi para mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan dalam finansial. Jadi kita kan pinjaman pintas ini yang dimana ini merupakan pinjaman syariah ya, artinya tidak. Dalam pelaksanaannya, penerima manfaat diberikan waktu pengembalian dana hingga 1 tahun. Skema ini dirancang untuk memberi ruang bagi mahasiswa agar tetap fokus menyelesaikan studi tanpa tekanan finansial berlebih. Setiap calon penerima bantuan terlebih dahulu mengikuti proses seleksi. Rumah Amal USK melakukan wawancara langsung baik secara online maupun offline untuk menilai kelayakan dan kebutuhan mahasiswa sebelum bantuan disalurkan. Melalui program Pintas, Rumah Amal USK berharap dapat menjadi solusi nyata bagi mahasiswa yang kampus. Selain itu, program ini dirancang sekaligus untuk mengurangi angka pinjaman online yang sedang marak di kalangan mahasiswa. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Pendengar, BMKG ingatkan potensi hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Provinsi Aceh dalam beberapa hari ke depan. Informasi selengkapnya dilaporkan rekan Sadli. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperingatkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpeluang terjadi hampir di seluruh wilayah Provinsi Aceh dalam beberapa hari ke depan. Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Anang Herianto menjelaskan bahwa berdasarkan pantauan dinamika atmosfer, terdapat sirkulasi siklonik di wilayah sebelah barat Samudra Indonesia atau di sebelah barat Provinsi Aceh. Anang menjelaskan kondisi tersebut membentuk bulukan angin di wilayah Aceh yang memicu terbentuknya kumpulan awan hujan. Awan-awan ini berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas bervariasi mulai dari sedang hingga lebat. Menurut Anang, perakiraan cuaca 3 hari ke depan menunjukkan potensi hujan sedang hingga lebat hampir merata di seluruh wilayah Aceh, termasuk untuk hari ini. Sementara di wilayah barat selatan Aceh diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat 2026. Ya, jadi dari pantauan dinamika atmosfer di sebelah barat Samudra India, sebelah barat Provinsi Aceh itu ada sirkulasi siklonik dan sehingga membentuk belokan angin di wilayah Provinsi Aceh sehingga ada kumpulan-kumpulan awan yang berpotensi hujan dengan intensitas bervariasi antara sedang dan lebat di Provinsi Aceh. Untuk perakiraan 3 hari ke depan untuk hari ini, hampir di seluruh wilayah Provinsi Aceh itu berpotensi hujan sedang hingga lebat, dan untuk wilayah barat selatan kita potensi hujan dengan wilayah dengan intensitas hujan sedang hingga lebat itu pada tanggal 9 dan 10, dan tentunya ini juga perakiraan kita ini setiap hari kita update. Lebih lanjut, Anang Herianto menambahkan akan terus diperbarui setiap hari sesuai dengan perkembangan kondisi atmosfer. Anang mengingatkan masyarakat khususnya di 18 wilayah yang sebelumnya terdampak bencana banjir dan longsor agar tetap meningkatkan kewaspadaan karena hujan dengan intensitas sedang yang terjadi masih berpotensi memicu bencana susulan. Demikian Sadli melaporkan. Lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Banjir bandang, puluhan rumah rusak dan 2 warga masih hilang. Sementara warga sangat membutuhkan bantuan air bersih. Berikut menewaskan 16 warga, 14 diantaranya telah dimakamkan, sementara 2 korban masih dalam proses pencarian. Selain menelan korban jiwa, bencana ini juga menyebabkan 18 rumah hilang terseret arus dan 33 rumah lainnya rusak berat. Hingga kini warga masih menghadapi kendala serius pasca banjir. Listrik di Dusun Cotme belum nyala akibat jaringan yang rusak. Sementara seluruh sumur bor tertutup lumpur sehingga air bersih tidak dapat digunakan. Untuk desa kami, Desa Lordep, korban jiwanya 16 orang. 14 yang sudah kami kebumikan, 2 orang hilang, masih dinyatakan hilang. Yang satu rumah ini 7 orang yang terbawa arus. Berarti yang selamat 3.
3 yang sudah kita kebumikan, 1 masih hilang sampai hari ini. Sampai hari ini belum ada listrik ataupun belum nyala penyambung listrik dari dusun tengah ke dusun Cekmeh putus. Dan sampai hari ini belum diperbaiki. Yang jadi kendala yang pertama sekali air bersih, karena di setiap rumah warga kami mempunyai sumur bor yang tidak bisa digunakan lagi karena sudah tersumbat. Jadi siapa tahu ada rekan-rekan kami, kalau misalnya ada rezeki, mohon menyumbang alat penyedot daripada sumur bor. Karena di setiap rumah warga kami seluruh hidup tidak bisa kami gunakan sumur bor. Walaupun listrik yang separuhnya sudah dinyatakan hidup, tapi tidak bisa kami gunakan. Warga sangat berharap adanya bantuan alat penyedot lumpur untuk memulihkan kembali sumber air mereka. Dari Aceh Utara, Aldo Numero melaporkan. Dari Samudra Pasai, Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Pendengar, Dewan Pimpinan Daerah DPD 2 atau KNPI Aceh Barat bagi korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Dewan Pimpinan Daerah DPD 2 Komite Aceh Barat menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang. Bantuan yang disalurkan secara langsung tersebut berupa kebutuhan pokok masyarakat, di antaranya beras, minyak goreng, makanan ringan, camilan untuk anak-anak, perlengkapan kebutuhan perempuan, serta selimut, tikar, dan sejumlah kebutuhan dasar lainnya. Penyaluran bantuan dilakukan di beberapa titik terdampak, meliputi Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, Desa Pantai Tinjau, Desa Bandah Mahligai, dan Desa Kebun Tanah Terban di Kecamatan Karangbaru, serta Gampung Tengah dan Desa Tambun Tunong, Kota Lok Sumawe. Ketua DPD 2 KNPI Aceh Barat, Fadel Putra Pratama, mengatakan kegiatan kemanusiaan tersebut merupakan aksi lanjutan kepedulian KNPI Aceh Barat terhadap korban bencana banjir di Aceh. Sebelumnya, KNPI Aceh Barat juga telah menyalurkan bantuan serupa kepada korban banjir di Aceh Tengah. Jadi ini adalah kali kedua atau jilid 2 kita turun ke titik bencana yaitu di Aceh Tamiang, yang sebelumnya ke Aceh Tengah. Jadi dalam rangka ini kita mendistribusikan pasokan-pasokan bahan pokok, seperti beras, pampers, susu, kebutuhan alat rumah tangga seperti panci dan lain-lainnya, itu kita distribusikan kepada saudara kita yang terdampak banjir di Aceh Tamiang. Kemarin malam juga sekitar 2 malam yang lalu kita ada mendistribusikan ke Gampung Lubuk Sidup dan Kecamatan Setra dan Kecamatan Bandar Pusaka. Jadi sepanjang jalan itu kami bersama teman-teman relawan KNPI Aceh Barat mendistribusikan bantuan yang diberikan oleh para donatur yang ada di Aceh Barat. Perlu diketahui seluruh daerah terdampak banjir yang ada di Provinsi Aceh, mereka itu paling besar terbantunya oleh dari untuk warga. Di akhir keterangannya, Fadel berharap para korban banjir tetap tabah dan kuat menghadapi musibah. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh. Lok Sumawe benar meriah mencapai 52%. Selengkapnya dilaporkan Bang Syahputra.
Progres perakitan jembatan Garuda bantuan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang dikerjakan oleh Yonjikon 13 dan Yonjikon 14 serta personil Kodim 0119 Bener yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan Bencana Alam di lintas Takengon Biren, tepatnya di Kampung Jamurujung, Kecamatan Wipesam, Kabupaten Bener Meriah. Dandim 0119 Bener Meriah Letkol Infantri Ahmad Pauji melalui Danramil 02 Wipesam Kapten Infantri Jan Suhardi mengatakan perakitan jembatan Garuda tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan ditargetkan dalam waktu dekat sudah dapat difungsikan. Jembatan Garuda ini dibangun sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat konektivitas wilayah serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik pasca terjadinya bencana khususnya di kawasan Tengah Aceh. Proses perakitan meliputi pemasangan struktur utama jembatan, penguatan rangka baja, serta penyesuaian konstruksi. Selain itu, pemasangan bantalan jembatan dengan menggunakan pohon kelapa yang sudah disiapkan. Dengan kondisi geografis di lapangan, tim teknis dan Yonjikon dan personel di lapangan terus melakukan pengawasan guna memastikan kualitas dan keselamatan konstruksi sesuai standar yang telah ditetapkan. Dengan capaian progres lebih dari setengah pengerjaan, pembangunan jembatan Garuda di Kampung Jamurujung diharapkan dapat selesai tepat waktu dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Jembatan ini tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antar wilayah, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperlancar aktivitas sosial masyarakat pasca terjadinya bencana. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Pendengar dari dataran tinggi Tanoh Gayo, kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W. Sabang perkuat sosialisasi syariat Islam di sektor pariwisata. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana. Pemerintah Kota Sabang terus memperkuat upaya sosialisasi nilai-nilai syariat Islam di sektor pariwisata. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui pemasangan banner dan baliho himbauan di sejumlah titik strategis untuk memastikan para wisatawan dapat menyesuaikan penampilan dengan kearifan lokal yang berlaku di Sabang. Wakil Ketua DPRK Sabang Albina Ar-Rahman menyampaikan upaya ini merupakan inisiatif bersama pemerintah Kota Sabang yang telah direncanakan sejak lama. Dijelaskannya, kegiatan ini merupakan hasil penganggaran yang diusulkan oleh DPRK dan kemudian dilaksanakan bersama Dinas Syariat Islam Kota Sabang. Dipilih sebagai lokasi utama pemasangan karena merupakan gerbang pertama kedatangan wisatawan. Dengan adanya informasi visual tersebut, diharapkan para pelancong dapat langsung melakukan penyesuaian penampilan setibanya di Sabang. Nah, kemudian kita menyepakati untuk membuat bentuknya dalam bentuk banner, spanduk, billboard di berbagai macam tempat. Nah, hari ini kita meletakkan di Pelabuhan Balohan agar kemudian bisa dilihat oleh para wisatawan. Dan ini inisiasi kita kemarin kegiatan penganggarannya dan kemudian bersama dengan Dinas Islam. Mudah-mudahan ini bisa efektif untuk bisa dilihat oleh para wisatawan yang datang ke Sabang agar kemudian paling tidak mereka bisa menyelesaikan penampilan dan perilaku mereka. Sementara itu, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Sabang Dr. Andes Marwan menambahkan upaya ini diambil untuk mengisi celah informasi bagi wisatawan dari luar daerah. Marwan menyebut banyak pelancong belum menyadari bahwa aturan syariat Islam di Aceh juga berlaku sepenuhnya di wilayah administratif Kota Sabang. Lebih lanjut, dirinya menekankan adanya perbedaan batasan namun tetap mengedepankan kesopanan. Disebutkan bagi wisatawan Muslim diwajibkan mengenakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan syariat. Sementara itu bagi wisatawan non-Muslim pihaknya menghimbau penggunaan pakaian yang lebih tertutup untuk menghargai budaya setempat. Tapi yang lebih tahu di sini adalah pelaku daripada wisata ini, baik dari pemerintah yaitu dinas-dinas terkait menyangkut dengan wisata, juga dengan pelaku wisata seperti guide, travel, penginapan, kemudian juga hotel-hotel kafe-kafe. Di sana apabila mereka nanti melihat ada kejanggalan-kejanggalan ataupun pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam ataupun tidak sesuai dengan norma agama yang ada di Sabang ini, mereka bisa menegur, jika bisa menyampaikan sebagaimana yang sudah kita sampaikan ini ke tempat-tempat tertentu kepada masyarakat. Ke depan, pemerintah Kota Sabang berencana memperluas pemasangan banner dan baliho serupa di sejumlah destinasi wisata lainnya sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan penerapan nilai-nilai syariat Islam. Demikian Irzam Maulana melaporkan. Sementara itu, pendengar, pernikahan di Kota Sabang sepanjang tahun 2025 mengalami peningkatan. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
Pendengar dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pasca banjir, warga Singkil, Aceh Singkil olah kembali lahan kosong menjadi lahan pertanian. Upaya bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi yang tidak stabil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus. Memanfaatkan lahan yang kosong untuk menjadi sumber dan menambah pendapatan adalah impian semua orang. Akan tetapi, perlu kreativitas dan inovasi untuk mencapai cita-cita tersebut menjadi sebuah kenyataan. Hal inilah yang dilakukan Arif 45 tahun, menjadi lahan yang kini terlihat sejuk dan indah karena ditumbuhi dengan sejumlah tanaman palawija, mulai dari cabai merah, pisang, kacang panjang, terong, timun, kangkung, dan sejumlah tanaman sayur mayur lainnya. Arif beserta dengan beberapa kawannya mampu mendapatkan pendapatan penghasilan tambahan dari lahan kosong tersebut, menghasilkan cuan. Meski tidak menjamin menjadi kaya, namun setidaknya dapat menghasilkan ketahanan pangan keluarga dan menambah sumber pendapatan keluarga, kata Arif saat ditemui di kebun yang mereka kelola di tengah ibu kota Kabupaten Aceh Singkil, tepatnya di Desa Pulau Saro, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Arif mengatakan untuk tahap awal musim tanam pada lahan seluas lebih kurang 50 kali 100 meter, mereka sudah melakukan penanaman ribuan pohon cabai merah, kacang panjang, dan timun. Tertanam ada sekitar 600 batang gitulah. Timun juga ada, timun sekitar 400 batang. Inilah rencana ya untuk ketahanan pangan aja lah, mengisi kekosongan kegiatan aja, karena ekonomi pun lagi sedang sulit saat ini kan. Nah, begitulah kira-kira. Meski dengan modal yang sangat terbatas dan sangat minim, Arif optimis dengan usaha yang ia lakukan setidaknya mampu menghasilkan pundi-pundi sumber tambahan pendapatan perekonomian keluarga di tengah yang ia rasakan sedang tidak baik-baik saja saat ini. Oleh sebab itu, agar ke depan produktivitas hasil pertanian yang mereka kelola dapat lebih maksimal demi terciptanya kemandirian pangan lokal dan berkelanjutan, Arif beserta dengan kawan-kawan berharap sekiranya pemerintah melalui dinas terkait dapat memberikan support dan dukungan. Sebab menurut Arif, selain keterlibatan pemerintah memberikan dukungan kepada para petani ini merupakan suatu kewajiban, juga dengan hadirnya pemerintah di tengah-tengah para petani tersebut dapat memberikan motivasi bagi petani itu sendiri, sehingga terwujudlah salah satu program Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dari sisi ketahanan pangan, yakni pemerintah dapat memberikan dukungan mulai dari pembinaan atau penyuluhan sejak persiapan lahan hingga proses penanaman dan perawatan tanaman. Serta diharapkan pemerintah juga dapat menyediakan bantuan bibit yang berkualitas serta pupuk dan racun hama guna meningkatkan hasil produktivitas petani-petani mandiri seperti mereka. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.